apa kabar? Selamat menikmati akhir pekan dan kami ajak Anda untuk membuat semacam refleksi ya. Ini Bung Rocky ada satu fenomena yang saya kira aneh ya pada masyarakat kita saat ini. Biasanya kan menjelang pergantian kekuasaan itu muncul optimisme baru, harapan, dan karena pemerintahan baru itu juga membawa harapan baru dan tentu saja kualitas hidup akan lebih baik. Tapi yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya ya. Publik melihat kehidupan mereka akan semakin memburuk. Kemudian ini juga kelas menengah banyak yang kemudian jadi miskin dan terlalu banyak kekacauan dan skandal. Iya, saya pikir benar, Saudara Herso. Di dalam hiruk pikuk berbagai isu yang membuat kita gelisah atau jengkel atau cepat tersinggung atau memelihara dendam. Semua isu ini kita mesti tempatkan di dalam kondisi psikososial masyarakat kita tuh. Dari soal private jet, soal macam-macam, soal demonstrasi mahasiswa, soal fafafufu, soal bahkan soal persepak bolaan. Kita ada di dalam keadaan yang anomi itu, yang seolah-olah tanpa arah. Tapi kalau kita terangkan itu hanya sekedar reaksi, maka kita tidak dapat ide tentang apa sebetulnya yang sedang terjadi di negeri ini atau pada bangsa ini. Kalau kita lihat dari atas, ya mungkin dari puncak akal pikiran kita, terlihat bahwa ada gumpalan-gumpalan energi yang berupaya untuk saling memperkuat, tapi sekaligus tanpa konsep, semacam molekul-molekul radikal bebas yang bergeser kian kemari untuk menemukan keadaan homeostatis itu. Jadi kita membayangkan negeri ini sedang dituntun ke arah yang berbahaya sebetulnya tuh, karena tidak ada ide yang bisa secara konseptual menerangkan apa yang sedang berlangsung, apa yang sedang terjadi. Bocor kiri kanan soal data dan hanya reaksi presiden, saya coba dimitigasi itu. Iya, bukan soal mitigasinya, sebab mitigasi justru ada umpan untuk membongkar data yang lebih banyak lagi oleh para hacker. Demikian juga kasak kusuk soal daftar kabinet, semua orang merasa itu penting sekali untuk tahu siapa yang ada di sana, siapa yang tersingkir, sehingga kesibukan adalah mencari tahu. Padahal sebetulnya urusan kita bukan di dalam teknikalitas itu. Tapi yang lebih penting adalah gagasan dari sebuah republik yang sedang berantakan. Itu maksudnya mengapa diperlukan satu refleksi total tentang keadaan kita tuh. Dan itu memungkinkan kita mendudukkan persoalan sama seperti kita ada dalam keadaan sakit dan kita nggak tahu apa asal usul sakitnya, obatnya ditaruh macam-macam, lalu tubuh kita bereaksi tanpa aturan kan. Nah, biasanya kalau tubuh kita itu sindromnya macam-macam karena berbagai macam obat dicobakan, sebaiknya kita detox dulu, kita hentikan aja semua kimia itu supaya balik pada sistem, pada default position, pada aturan awal dari tubuh kita. Demikian juga keadaan republik ini. Coba kita hidupkan sedikit akal sehat kita untuk mengerti bahwa kita ada di dalam kegelisahan besar tuh, dan itu berbahaya kalau kita tidak temukan semacam jalan keluar atau alternatif dari untuk menyalurkan kegelisahan itu. Nah, yang juga cukup mengejutkan itu Pak Jokowi kan yang harusnya bertanggung jawab soal lapangan pekerjaan bagaimana juga dia janjikan sebelumnya, tapi justru dia mengingatkan itu sebagai berbahaya gitu ya. Dan dia menyebutnya too few job, too many people begitu, yang untuk menggambarkan sempitnya lapangan kerja dan banyaknya pengangguran. Dan ini kan menjadi tanggung jawabnya Pak Jokowi ya, jangan berkeluh kesah gitu. Terus bagaimana kita menjelaskan soal skandal anak-anak presiden, termasuk skandal Fufu Fafa yang diduga adalah wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming, kemudian skandal private jet, dan ini anak yang melibatkan anak dan menantu Jokowi, dan yang paling parah itu adalah banyak sekali skandal-skandal kebocoran data. Bahkan datanya Pak Jokowi dan para menteri pun juga ini bocor. Iya betul, ada rentetan peristiwa hari-hari ini, dimulai dari kasus, terutama dimulai dari kasus private jet, lalu berkembang menjadi isu tentang money laundering, isu tentang penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi bisnis.
masuk lagi dalam isu Fafafufu yang udah sebulan ini, dan orang mulai melihat bahwa ada pola di situ yang diorkestrasi mungkin oleh kekuatan asing atau mungkin oleh orang dari dalam istana sendiri itu. Lalu muncul masalah debat soal sepak bola, naturalisasi, apakah itu penting, apakah yang lebih penting adalah menghidupkan ide bahwa Indonesia bisa menumbuhkan bibit-bibit barunya itu dengan sedikit meminjam kapasitas pemain-pemain asing. Itu semua debat yang harus kita pahami sebagai kegelisahan kita untuk menghasilkan prestasi. Lalu ada soal yang terakhir, misalnya soal Kadin yang sampai sekarang statusnya seolah-olah tidak mau diselesaikan tuh. Dan kita melihat bagaimana kegelisahan itu muncul dalam bentuk kasakusuk tuh, si ini faksi ini, si faksi itu. Lalu kita bikin analisis sebetulnya kan. Dan menganalisis artinya mencoba melihat dari perspektif yang lain, bukan dari perspektif mainstream kan. Itu yang ingin kita, atau yang sering saya terangkan di dalam semua talk show, dalam semua orasi atau kuliah umum tuh, yaitu melihat Indonesia dari perspektif lain. Karena perspektif yang ada sekarang adalah perspektif mainstream yang kita duga Presiden Jokowi bisa nggak beri kita semacam panduan etik. Tidak mungkin. Bisa nggak Presiden kasih semacam panduan konstitusional? Dia juga nggak bisa lakukan tuh. Jadi semua hal itu terpencar dan perlu semacam aglutinasi itu dikumpulkan kembali supaya kita mampu untuk menunjukkan bahwa kita macetnya pertama kali di sini, lalu critical point berikutnya ada di sana, dan karena itu mesti ambil jalan alternatif sebentar tuh, menyimpang sedikit untuk balik pada jalan utamanya tuh, yaitu jalan keadilan dan jalan kemakmuran kan. Kan semua itu memerlukan pemikiran konseptual. Jadi kalau semua diselesaikan dengan ngomel, marah-marah atau ngancam, itu artinya kemampuan kita berpikir ditanggalkan justru oleh keinginan kita secara emosional. Jadi bagian-bagian itu yang akan memperburuk keadaan tuh. Ini refleksi saya kira-kira begitu. Saya kira yang paling tepat menggambarkan situasi domestik saat ini adalah apa ya, hiruk pikuk, atau nggak cukup ya kalau hiruk pikuk saja. Ini mungkin lebih tepat anomi ya, yang seperti Anda sering sebutkan, ini sebuah istilah sosiologis yang menggambarkan bahwa tidak adanya aturan gitu ya, kekacauannya karena tidaknya ada aturan. Sementara pemerintah sendiri yang harusnya membuat aturan malah buat kekacauan seperti mencabut ekspor, larangan ekspor pasir yang sudah 20 tahun dibekukan dengan alasan bahwa yang diekspor bukan pasir tapi sedimen. Ya, dalam hiruk pikuk dan kegelisahan psikososial itu, kita lupa bahwa kita juga lagi diintai oleh global power di dalam situasi kerentanan global security. Bayangkan misalnya di sebuah pager kecil itu diselipkan detonator yang cuma 2 gram lalu meledak dan 30 orang tentara Hizbullah itu tewas. Lalu orang mulai berpikir, setajam itukah kemampuan teknologi dari Israel, Mossad misalnya, untuk menitipkan semacam chips kecil yang bisa dikontrol dari jauh tuh. Kan itu juga bisa tiba di Indonesia tuh, karena kemampuan kita untuk memfilter mana sebetulnya produk yang bebas dari intervensi atau ditanamkan di situ semacam robot kecil untuk mengetahui keadaan ekologi kita tuh. Bahkan dengan 2 robot kecil di dasar laut, seluruh komponen energi laut kita bisa diketahui oleh asing kan. Jadi teknologi telah tumbuh sedemikian rupa untuk mengintai kita. Sementara kita masih jual pasir, masih anggap itu sedimen. Padahal sebetulnya kita lagi dibaca oleh sistem teknologi dan militer dunia tentang kontur dari bumi dasar laut kita yang makin lama makin rusak kan. Jadi bayangkan misalnya teknologi tumbuh dan kemampuan kita untuk mendeteksi bahwa akan ada balas dendam teknologi. Kalau kita sendiri tidak punya kemampuan untuk menapis teknologi, apalagi menghasilkan teknologi. Kemampuan kita ditentukan oleh kapasitas intelektual kita, kapasitas SDM kita. Jadi kita rentan di dalam global security ini dan mungkin orang menganggap ya itu soal Mossad atau Hizbullah dengan
dengan Israel itu jauh dari kita. Padahal bumi ini diatur sedemikian rupa sehingga sebuah dentingan kecil di Timur Tengah bisa menyebabkan instabilitas di Indonesia, atau secara ekologi sering dikatakan butterfly effect. Kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon bisa menimbulkan badai di California. Satu peristiwa kecil di Papua bisa memberantakkan rencana transisi ke presiden di Oktober nanti kan. Jadi semua itu get connected, terorganisir di dalam cara kita berpikir. Jadi kalau kita berpikir secara makro, kita mesti lihat seluruh problem itu saling terkoneksi. Apakah jumlah intelijen asing yang masuk ke Indonesia bertambah? Pasti bertambah karena ada ketegangan politik, ada instabilitas politik, ada upaya untuk menghasilkan kekacauan, tapi ada juga upaya untuk mempercepat perubahan. Jadi semua itu adalah variabel yang ada di depan kita, dan itu hanya bisa kita baca perlahan-lahan dengan kapasitas berpikir, bukan dengan emosi, bukan dengan kemarahan, atau bukan dengan ancaman bahkan. Ya, kelihatan sekali kalau kita ini sekarang ya sibuk dengan dirinya sendiri ya, sibuk urusan domestik, sementara percaturan politik global itu kan juga sekarang ini terjadi hiruk pikuk, dan kita sebagai bangsa besar itu sama sekali tidak punya peran. Ya tadi itu karena sibuk dengan dirinya sendiri. Dan kondisi seperti sekarang ini, Bu Rocky, apa yang harus kita lakukan? Marah-marah, ngomel, apalagi ngamuk kan nggak menyelesaikan masalah. Ada waktu untuk ngomel, ada waktu untuk menganalisis, ada waktu untuk mengendapkan. Tapi waktu itu makin lama makin singkat. Karena itu harus ada satu kapasitas di dalam masyarakat sipil kita untuk merumuskan dan mendefinisikan ini apa yang terjadi sebetulnya. Nah, supaya ada panduan bagi mereka yang gelisah, dulu ada buku The Guide for the Perplexed, tuntunan bagi mereka yang kebingungan, ditulis oleh Schumacher, itu seorang environmentalist juga, yang mencoba menuntun kita perlahan-lahan tetapi dengan mengumpankan beberapa potensi krisis, kan itu dasarnya itu. Jadi sebetulnya kalau kita gelisah, artinya kita cari jalan keluar. Jalan keluar itu hanya ada di dalam keteduhan berpikir, di dalam mapping terhadap semua variabel itu, di dalam kesempatan untuk menyelundupkan ide-ide baru dalam keadaan yang uncertainties ini, ketidakpastian yang mendasar semacam ini. Tetapi sekali lagi, semua itu dibutuhkan atau hanya dibutuhkan bila ada fasilitas untuk mempercakapkan itu. Itu namanya public sphere, ruang publik yang harusnya dibuka tuh, yang dipamerkan pada publik bahwa masalah publik itu diselesaikan di ruang publik. Semua hal yang menyangkut isu privat itu ya oke, ditinggalkan sebagai penyelesaian privat. Kalau bagian privat itu terkait dengan isu publik, utamakan lebih dahulu kaitan itu ada di mana tuh, yang sering kita sebut sebagai kalau ada surplus kekuasaan, bahkan ruang privat itu bisa dimasuki oleh kekuasaan, maka dia menjadi ekses dari kekuasaan tuh. Jadi kesempatan merenung, atau sebut aja kalau merenung itu seolah-olah perdukunan, kesempatan untuk memikirkan kejelasan konseptual dari keadaan negeri ini, itu yang dipanggil atau ditagihkan pada kalangan intelektual, kalangan kampus. Tapi kita lihat mulai ada satu perkumpulan atau klub-klub yang mulai membahas masalah ini secara konseptual, secara teoritis. Nah, masalahnya banyak orang termasuk kalangan anggota DPR yang menganggap bahwa ya semua hal yang dibicarakan secara abstrak konseptual itu tidak akan menyelesaikan masalah mendasar. Padahal masalah mendasar kita justru karena ketidakmampuan berpikir konseptual. Itu intinya tuh. Jadi jangan benci pada analisis akademis, pada analisis metodologis, pada analisis teoritis, karena hanya dengan tuntunan konseptual kita bisa mengurai soal-soal yang praktikal. Kira-kira itu. Baik, Bung Rocky. Renungan hari ini. Salam kasih.